Selamat pagi. Ya, di hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pelestarian budaya lokal di Indonesia. Ya, seperti biasanya ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang kan. Nah, saudara sekalian udah mengenal saya belum nih? Oh, banyak yang belum ya? Ya, perkenalkan nama saya Stefanus Asael. Saya adalah siswa dari Universitas Tidar Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, di sini latar belakang saya adalah seorang yang memiliki suku Jawa. Ya, kita tahu sendiri suku Jawa ini banyak sekali memiliki budaya-budaya dan adat-adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Nah, saya ingin membahas tentang kenapa sih di masyarakat Jawa ini masih melestarikan budayanya, dan juga kenapa kita harus bangga memiliki budaya kita dan menggunakan budaya kita sebagaimana adat yang berlaku. Ya, pertama-tama saya ini seorang yang terlahir dari keluarga yang suku Jawa dan ada campuran dari suku lain. Ya. Nah, di sini saya ingin menceritakan gimana sih adat istiadat yang ada di Jawa itu yang masih sampai saat ini masih dipelihara dan dijaga oleh masyarakatnya. Ya. Contohnya dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri, kita sama-sama tahu itu sering banget dan banyak banget orang-orang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari selain bahasa Indonesia. Terlebih pada saat saudara-saudara datang ke daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Nah, bahasa Jawa sendiri itu memiliki ada tatanan nih. Ada tatanannya dari bahasa Jawa yang ngoko, lalu ada bahasa Jawa alus sampai bahasa Jawa inggil. Nah, itu 3 tataan itu disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Nah, ini juga berkaitan dengan budaya yang ada di sana, budaya kesopanan. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan yang seumuran sama kita bisa menggunakan bahasa Jawa yang ngoko. Ngoko itu bisa untuk yang seumuran atau yang bisa lebih muda dari kita. Nah, untuk orang yang pertama kali bertemu dengan kita atau orang yang lebih tua yang kita hormati, itu menggunakan bahasa kromo alus. Ya. Lalu kromo inggil. Kromo inggil ini buat apa sih? Kromo inggil ini pada awalnya untuk berbicara dengan yang memiliki kasta lebih tinggi dari kita. Namun sekarang itu lebih ke arah bicara dengan orang yang kita hormati dan juga orang tua kita. Nah, jadi udah tahu kan gimana suku Jawa ini berbaur dan hidup menggunakan adat istiadatnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, aku mau cerita. Saya mau cerita tentang pengalaman saya saat di Jakarta. Nah, saya pernah berjalan nih sama teman saya, salah satu teman saya gitu, berjalan di pinggir jalan. Nah, karena kita sama-sama orang Jawa nih, ya kita secara langsung bakal ngomong otomatis gitu, ngomong pakai bahasa daerah kami kan. Nah, pada saat kita ngobrol di jalan gini-gini, lalu tiba-tiba dari arah berlawanan gitu, ada sepasang orang, mungkin dari raut wajahnya, dari bentuk wajahnya itu, kalau saya bisa tafsirkan adalah orang-orang Jakarta yang sudah lama tinggal di Jakarta, jadi bisa kemungkinan Betawi atau Jawa tapi sudah tinggal lama di sana. Nah, orang tersebut melewati kami dan sambil ngomong, ih norak banget sih masih pakai bahasa Jawa, bahasa daerah gitu, kampungan banget. Itu langsung terdengar di telinga saya dan teman saya. Nah, saya ingin nge-share pengalaman saya
kenapa sih kok di Indonesia masih sekarang ini ya, lebih tepatnya banyak sekali orang-orang dan anak muda yang nggak mau pakai bahasa daerahnya sendiri gitu. Kenapa sih? Coba salah satu dari Anda ada yang ingin mencoba, kenapa sih banyak yang malu untuk menggunakan bahasa Jawa dan nggak mau gitu pakai bahasa Jawa? Coba. Oh, belum ada ya? Ya, menurut pengalaman saya dan saya melakukan analisis di sekitar saya melihat kalau anak zaman sekarang itu mereka lebih suka menggunakan bahasa luar gitu. Mereka merasa bangga menggunakan bahasa luar. Padahal kan bahasa Jawa juga keren, bahasa Sunda juga keren gitu, bahasa Bali keren. Kenapa gitu? Kenapa lebih suka pakai bahasa Inggris? Ya walaupun bahasa Inggris memang bahasa internasional ya, kita mempelajari itu. Nah, di sini kembali lagi saya ingin membahas kenapa sih gitu. Kenapa sih anak muda zaman sekarang gitu nggak mau? Nah, saya yang lihat di Jakarta ini kebanyakan mereka lebih suka ngomong bahasa Indonesia yang dicampur padukan dengan bahasa Inggris. Jadi serapan-serapan bahasa Inggris gitu untuk berbicara sehari-hari. Nah, ini berlainan dengan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Saya ambil contoh di Magelang. Di Magelang ini biasanya sehari-hari mereka lebih condong ke percampuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah Jawa untuk bahasa sehari-hari mereka dalam berkomunikasi. Ya, nah kemudian sebenarnya saya sendiri sih cukup aneh ya dengan fenomena yang ada ini gitu. Kenapa sih kok bisa? Padahal tuh kan kita adalah bangsa Indonesia gitu. Bangsa Indonesia sendiri punya banyak banget suku, ras, dan juga bahasa yang ada di Indonesia ini sangat banyak gitu. Kenapa kita malu sebagai bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa ibu istilahnya? Ya, nah lalu kemudian pada saat saya jalan-jalan ke Bali nih, nah di situ ada salah satu bule. Nah, bule ini tuh ceritanya adalah dia pendatang lalu menetap di situ dan dia mencoba untuk belajar bahasa Bali di sana. Nah, saya ngobrol sama dia. Nah, dia ini udah sekitar 3 bulan ada di sana. Nah, sebenarnya udah cukup mahir dalam berbicara bahasa Indonesia dan sedikit-sedikit bahasa Bali sana. Mungkin karena sudah terbiasa dengan lingkungan dan segala macamnya di sana ya. Ya. Nah, yang unik menurut saya itu adalah kenapa kalau orang luar aja mau untuk belajar bahasa daerah kita dan bangga gitu. Kenapa orangnya sendiri yang memiliki bahasa itu tidak mau gitu. Nah, ini yang menarik bukan bagi kita semua. Nah, lalu ada teman dari bule tadi itu yang baru saja datang. Saya pernah tanya-tanya dengan dia, baru ada 3 hari baru datang ke Bali 3 hari yang lalu gitu. Nah, dia itu bertanya kepada kami pada saat itu, kenapa sih kalian menggunakan bahasa daerah? Terus berapa bahasa yang kalian gunakan di Indonesia gitu? Nah, saya dan teman saya itu mengatakan kepada dia, memberitahu gitu, kalau misalnya kita itu bahasa dari awal kita lahir hingga kita seumur sekitar 4 tahun, 5 tahun masuk TK gitu, kita sudah bisa fasih 2 bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu bahasa daerah jika dihitungnya memiliki orang tua yang memiliki latar belakang suku yang sama. Misalnya Jawa dan Jawa. Nah, dia pasti anaknya bisa bahasa Jawa. Nah,
Tapi ada lain kasus, yaitu percampuran suku. Nah, misalnya ibunya orang Bali, bapaknya orang Jawa. Nah, di situ anaknya ini pasti juga menguasai bahasa Jawa dan juga bahasa Bali. Nah, menurut kalian keren nggak sih ini fenomena yang terjadi di Indonesia itu, keren nggak sih? Pasti keren kan ya? Iya. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Nah, si bule itu saya ceritakan seperti itu nih. Nah, lalu mereka sekolah dasar nanti mendapatkan bahasa Inggris. Nah, tambah lagi bahasa Inggris untuk pelajaran. Nah, itu berarti kalau misalnya yang memiliki latar belakang suku yang sama, dia kan udah bisa 3 bahasa nih, bahasa daerah, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau yang misalnya yang istimewa tadi, saya ngomongnya istimewa ya. Nah, istimewa itu yang memiliki latar belakang 2 suku yang berbeda kayak Batak atau Jawa. Nah, si anak itu udah memiliki 4 bahasa yang bisa dia gunakan, yaitu bahasa Batak, bahasa Jawa, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Belum lagi nanti kalau anak itu sekolah di sekolah yang bisa memilih bahasa. Contohnya di salah satu sekolah yang internasional ya, itu biasanya ada pilihan pembelajaran bahasa, yaitu bahasa Jerman, bahasa Chinese, Mandarin, atau bahasa Prancis. Itu sering banget di sekolah-sekolah ada kayak gitu. Nah, di sini berarti orang itu sudah memiliki tambahan bahasa lagi kan. Udah berapa tuh? Lalu kalau misalnya orang dari luar negeri nih, saya bertanya balik kepada bule itu ya. Nah, saya tanya, kalau di negara Anda gimana gitu? Berapa bahasa yang bisa istilahnya yang bisa digunakan oleh per orang di sana gitu? Dia bilang kebanyakan kita cuma bisa satu bahasa, yaitu bahasa ibu, kecuali kita belajar lagi di sekolah gitu, ada tambahan seperti Mandarin dan sebagainya. Nah, tapi basicnya adalah kita menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu sesuai dengan negaranya masing-masing. Seperti Amerika adalah bahasa Inggris, di Inggris bahasa Inggris, lalu di Jerman bahasa Jerman. Mereka jarang yang memiliki bahasa lebih dari 1 bahasa yang digunakan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti Indonesia keren banget dong gitu kan. Kita bisa banyak sekali menggunakan bahasa. 1 orang bisa 4 bahasa, bisa 5 bahasa. Nah, kenapa anak muda zaman sekarang tuh malah nggak bangga gitu? Padahal orang luar aja pada terkagum-kagum gitu. Wih, bisa ya orang Indonesia gitu dari lahir lalu sekolah gitu udah bisa at least tidak menguasai tapi bisa berbicara menggunakan bahasa itu bisa 4 bahasa bahkan lebih gitu. Itu kan keren banget cuy gitu kan, kalau bahasa zaman sekarang cuy gitu. Nah, lalu saya ingin lebih mendekatkan kaitannya dengan dari bahasa tadi kepada adat istiadat yang ada. Nah, sekarang ini berapa banyak sih adat istiadat yang masih dijalankan oleh orang-orang yang ada di suku itu gitu. Nah, sebagai anak muda nih, nah saya nih contohnya, saya masih ingin melestarikan budaya yang saya miliki gitu. Saya memiliki latar belakang budaya Jawa, lalu latar budaya Bali. Nah, saya masih mempelajari itu semua. Itu kenapa saya ingin mempelajari itu, karena balik lagi ke kebiasaan dari adat istiadat yang ada di dalam keluarga saya gitu, yang harus istilahnya kita menghormati leluhur kita. Nah, itu dengan cara ya melakukan adat istiadat yang masih ada. Contohnya kalau di Jawa itu kita masih pada saat ingin menikah itu ada beberapa adat
dan upacara yang harus dilakukan. Nah, terus kalau misalnya ada anak lahir, itu masih ada lagi upacara-upacara tersendiri yang harus dilakukan. Nah, lalu pada saat nanti ada orang meninggal, itu juga ada lagi upacara-upacara tersebut. Nah, tapi pada perkembangan zaman ini mungkin karena canggih dan budaya lain juga masuk ke dalam budaya Indonesia, dan ada akulturasi, ada budaya yang masuk ya macam-macam gitu kan. Nah, budaya-budaya ini biasanya adat istiadat ini sudah dipotong. Jadi misalnya pada saat pernikahan itu harus ada memandikan pengantin, lalu ada upacara ini, upacara itu, persiapan ini, persiapan itu. Nah, sekarang langsung tinggal datang di tempat ibadah, lalu bisa melakukan istilahnya pemberkatan pernikahan, lalu mereka sudah sah gitu. Ya, sebenarnya konsepnya seperti itu tidak salah, memang bisa gitu. Cuma kalau misalnya orang Jawa yang masih melakukan adat istiadatnya dengan baik, contohnya di keraton gitu, mereka harus melakukan upacara-upacara itu untuk sampai di nanti acara intinya adalah pernikahannya itu sendiri gitu. Nah, itu salah satu contoh adat istiadat yang masih ada. Nah, tapi belakangan ini juga kita lihat kalau banyak sekali kayak anak muda ini kalau disuruh belajar tentang adat istiadat itu, mereka mengatakan itu kuno, apa sih nggak jelas gitu. Seperti mungkin ada istiadat, ada juga kayak bermain gamelan gitu. Nah, permainan gamelan ini bahkan sangat ngetren di luar negeri gitu. Banyak orang luar yang datang untuk belajar, lalu mereka bermain di negaranya masing-masing, dan itu menjadi terkenal gitu di negaranya. Tapi di negara kita sendiri nih yang kok hilang gitu, kayak nggak ada lagi yang mau penerusnya. Nah, ini yang harus sebenarnya kita jaga dan lestarikan. Kita harus tetap menjalani, tidak harus menjalani budaya dengan sepakem yang dulu, yang harus seperti itu, tidak. Cuma setidaknya kita tuh tahu kalau ada gamelan caranya bermain seperti ini, lagu-lagunya itu ini kayak gini. Nah, bedanya gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda tuh kayak gimana, itu harusnya sebagai kita masyarakat Indonesia tuh kita tahu gitu. Jadi misalnya ada orang luar yang bertanya pada kita tuh, kita bisa menjawab gitu. Nah, itu kan unik nih. Pernah ada satu cerita juga, kalau misalnya ada orang luar bertanya kepada penduduk situ. Nah, penduduk situ ditanyain tentang budaya yang ada di situ. Kayak misalnya di sini tuh tarian apa sih yang misalnya lagi yang menjadi adat istiadat, yang menjadi budayanya di sini itu apa. Nah, banyak penduduknya yang nggak tahu, nggak bisa jawab gitu. Lalu akhirnya mereka cuma searching gitu kan si bulenya itu. Nah, mereka malah dapat informasinya dari Google, dari tempat lain gitu, dari literatur lain. Nah, di sini yang sangat miris adalah penduduk lokalnya kok nggak tahu gitu, malah nggak tahu. Itu sebuah keunikan. Nah, kita tuh harus gimana caranya biar tidak terjadi hal seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian terkadang budaya-budaya dan adat-adat lokal ini sering bergesekan dengan nilai-nilai keagamaan nih. Nah, di Indonesia tuh sering banget karena kita memiliki 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah, dan satu lagi kemarin ada salah satu kepercayaan gitu ya. Nah, terkadang budaya-budaya ini memang bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada di agama gitu. Kayak nggak sinkron, karena ya memang balik lagi seperti agama Hindu dan Buddha itu kan datangnya dari India. Mereka otomatis membawa budaya dari India gitu kan, sesuai budaya yang ada di India. Nah, kalau ditabrakkan dengan budaya yang ada di Sumatera gitu kan, kayak rasanya memang sangat berbeda gitu. Nah, lalu kayak agama Kristen, agama Katolik, agama Islam itu datangnya dari Timur Tengah kan. Nah, mereka juga
nilai-nilainya bertabrakan dengan kayak kejawen gitu-gitu. Kenapa? Karena balik lagi budayanya memang berbeda, budaya dari asalnya sudah berbeda gitu. Nah, karena di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama-agama itu, mereka sebenarnya punya istilah kepercayaan itu tadi yang mereka pakai upacaranya sendiri, pakai budayanya sendiri. Nah, memang di sini terjadi pro kontra ya tentang budaya ini, adat itu tidak boleh dilakukan oleh agama ini, agama itu karena tidak sesuai dengan kitabnya mereka masing-masing gitu kan. Nah, tapi di sini saya balik lagi menjelaskan, kita sebagai bangsa Indonesia memang harus menjalankan kewajiban dari agama kita masing-masing, tapi jangan lupa untuk melestarikan budaya kita gitu. Nah, gimana sih tantangannya kalau misalnya kan di agama ini nggak boleh nih melakukan hal yang ada di budaya ini gitu kan. Nah, kita itu apa ya istilahnya menggunakan misalnya seperti ada adat di Bali gitu kayak ada di Bali menghaturkan doa kepada leluhur. Nah, mungkin kita bisa pada saat doa-doa itu kita berdoa dengan memanjatkan doanya kepada Tuhan yang kita percayai sendiri gitu. Jadi jadi kita masih mengikuti budaya yang ada, tapi kita tetap melakukan doa kita tertuju pada Tuhan yang kita percayai sendiri gitu. Nah, lalu bahasan yang terakhir adalah gimana sih sebagai anak muda kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini agar tidak hilang. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari kita mengeksplorasi budaya-budaya apa sih yang ada di daerah kita. Lalu kita bisa melihat kita tuh dari suku mana sih, suku mana. Kalau suku misalnya sebagai seorang yang dari suku Jawa itu gimana sih perilaku-perilaku atau norma-norma yang harus dijalankan. Lalu sebagai suku Batak gimana sih yang harus kita lakukan gitu-gitu. Nah, menurut saya seperti itu tuh sangat penting ya teman-teman, karena dari hal-hal kecil seperti itu pun kita sudah melestarikan budaya yang ada gitu. Jangan kayak kita menggunakan budaya luar, misalnya budaya Korea datang kita menggunakan pakaian-pakaian ala Korea gitu kan. Ya memang keren sih gitu kan. Cuma lalu menghilangkan identitas kita sendiri gitu. Kita menggunakan budaya mereka, tapi kita tidak mau mengakui budaya kita sendiri. Nah, itu yang salah teman-teman. Teman saya banyak sekali yang mereka ikut Korea-Koreaan, ikut Jepangan gitu kan. Cuma mereka pada saat kembali lagi ke posisinya gitu, mereka masih menjalankan budaya-budaya yang mereka bawa dari keluarganya gitu, itu dengan baik teman-teman. Nah ini yang sangat jarang saya temui di anak-anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya teman-teman yang di sini udah pasti dong, kita semua orang-orang yang melestarikan budaya dengan semangat dan dengan bangga gitu kan sebagai orang Indonesia, iya kan? Saya rasa iyalah. Emang mau ada yang ngaku gitu kalau misalnya nggak melestarikan budaya? Coba angkat tangan. Nggak mungkin ya. Ya seperti itu halnya. Nah, jadi gimana sih kita menempatkan diri gitu sebenarnya, menempatkan diri sebagai bangsa Indonesia itu kita harus yang bagaimana? Kita boleh sih menerima budaya dari luar, itu bagus buat sebenarnya buat kita agar tahu dunia luar juga, untuk bisa istilahnya membangun diri kita juga, itu bagus, sangat bagus. Nah, tapi balik lagi, ada budaya-budaya yang ini tuh sebenarnya tidak cocok untuk ada di Indonesia, karena budaya yang ada di Indonesia sendiri itu hampir semuanya menentang tentang hal itu. Contohnya
seperti pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, itu kan kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia, lalu pada akhirnya merusak jadi diri Indonesia sendiri. Anak-anak muda zaman sekarang pada seks bebas tidak ada di norma-norma yang ada di suku-suku bangsa Indonesia manapun yang memperbolehkan seperti seks bebas dan narkoba gitu-gitu, tidak ada. Semuanya norma-norma yang demi kebaikan suku-suku yang ada di situ gitu, sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman nih, ayo kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak muda, untuk melestarikan budaya-budaya yang ada. Dari hal-hal yang kecil, menggunakan, kita berbicara dengan bahasa daerah kita berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu dengan, kalau misalnya kalian ingin belajar budaya seperti belajar nari, belajar bermain musik daerah, itu sangat bagus. Nah, at least kalian ini mengetahui sejarah yang ada di daerah kalian, sejarah yang ada di budaya kalian itu seperti apa gitu. Nah, jadi ayolah kita kembalikan lagi budaya-budaya yang Indonesia, jangan sampai ini hilang gitu. Kan rugi, kitanya yang rugi kalau misalnya hilang. Udah banyak banget nih, kok tiba-tiba budaya yang di Indonesia ini adalah budaya dari luar gitu kan. Aduh, menurut saya sangat kasihan sih, kayak kita tuh merugikan semuanya yang udah ada dan terbangun dari zaman dahulu sekali gitu, yang udah leluhur kita bangun dan dipegang dari dulu gitu. Nah, itu dia yang menjadi pesan saya kepada anak-anak muda zaman sekarang. Ayo kita sama-sama kembangkan budaya kita, lalu kita lestarikan budaya kita. Kalau bisa malah kita yang mencemari, istilah ini ya, mencemari negara lain dengan budaya kita. Jangan budaya kita yang tercemari dengan budaya luar gitu kan. Kan keren banget tuh misalnya di Jepang, kayak tiba-tiba menggunakan menggunakan kemben, menggunakan beskap gitu kan, keren. Pakai belangkon di Jepang kan keren banget. Ya, nah itu dia yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman sih sebenarnya, tentang kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, pada akhirnya saya sudah selesai nih materinya. Ya, santai aja teman-teman. Ya, selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara acara ini, kepada seluruh hadirin yang sudah datang di tempat ini. Saya terima kasih